waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Meriam itu bukan yang sudah terpasang, yang terbelai, yang tempatnya yang sudah yang tempat-tempatnya di sampah. Kami mau amankan dan kami kumpulkan di Guding. Usulan PJU itu dia memang dari Musrembang kemarin, masyarakat Musrembang, kemudian ada juga dari Pokir. Itu usulan dari dinas langsung, dinas yang memang jadikan prioritas, dan kita usulkan untuk. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kodim 1413 Buton angkat bicara soal isu liar pengangkutan meriam cagar budaya oleh Kodim yang menghebohkan warga Kota Bau-Bau 2 hari terakhir. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau kembali membangun lampu penerangan jalan umum kurang lebih 100 titik. Pembangunan dimulai bulan Juli ini dengan waktu pekerjaan selama 3 bulan. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 11 Juli 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Kodim 1413 Buton angkat bicara soal isu liar pengangkutan meriam cagar budaya oleh Kodim yang menghebohkan warga Kota Bau-Bau 2 hari terakhir. Terkait hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Warga Kota Bau-Bau sejak Selasa 9 Juli sore dihebohkan dengan pengangkutan cagar budaya benda jenis meriam di masjid dan rumah warga oleh Kodim 1413 Buton. Pengangkutan meriam peninggalan Kesultanan Buton tersebut lantas membuat warga resah dan memunculkan beragam spekulasi di kalangan masyarakat dan media sosial bahwa meriam terbuat dari besi tersebut akan diangkut keluar wilayah Kota Bau-Bau. Menanggapi itu, Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infanteri Ketut Janji angkat bicara dan meluruskan alasan pengangkutan meriam di sejumlah tempat. Dan di Letkol Janji menjelaskan meriam yang diangkut yang sifatnya terbengkalai dan tidak dirawat yang diletakkan begitu saja di atas tanah. Seluruh meriam yang diangkut akan dirawat dan diamankan di markas Kodim 1413 Buton dan tidak dibawa keluar daerah. Nantinya Kodim akan menginventarisir seluruh meriam terbengkalai dan akan dikembalikan saat pemerintah daerah maupun kesultanan membutuhkannya. Dan menegaskan tidak akan mengumpulkan meriam yang telah terpasang di benteng maupun masjid, namun lebih kepada meriam yang sifatnya tidak terawat termasuk yang ada di rumah warga. Meriam itu bukan yang sudah terpasang, yang terbelai, yang tempatnya yang sudah yang tempat-tempatnya di sampah. Kami mau amankan dan kami kumpulkan di Guding. Setelah itu, apabila meriam itu sudah terdekat, kami akan laporkan ke pemerintah daerah sama kesultanan. Kalau memang itu barang masih dibutuhkan, silakan diambil. Kami cuma perhatian saja, barang-barang itu tempatnya tidak selayaknya, makanya kami amankan. Lanjut Letkol Janji, inisiatifnya peduli dengan cagar budaya tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kota Bau-Bau, dalam hal ini Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pihak camat, lurah maupun RT letak disimpannya meriam tersebut. Tak kalah penting rekomendasi dari pihak Lembaga Adat Kesultanan Buton yang mengiyakan meriam besi tersebut dirawat di Kodim Buton. Sementara itu Kapital Lau Lembaga Adat Kesultanan Buton, Laude Arifin, awalnya kaget dan mengutuk keras tindakan Kodim 1413 Buton, namun setelah berkoordinasi dan mengetahui alasan untuk perawatan dan pengamanan, Lembaga Kesultanan Buton mengapresiasi tindakan Kodim tersebut. Karena perangkat Kesultanan Buton belum ada tempat tertentu untuk menyimpan itu. Tapi ke depan insya Allah apa yang terkumpul di sini, bila Kesultanan Buton membutuhkan, dengan saya sudah buat kesepakatan dengan beliau tadi bahwa silakan. Misalnya kami butuhkan untuk pembangunan rumah Sultan, rumah jabatan Sultan di kemudian hari, dipasang 2, dibutuhkan 2, beliau sudah sepakati tadi. Total meriam yang telah diamankan sejumlah 3 buah, 2 diamankan di salah satu masjid di Kecamatan Kokalukuna, dan 1 buah di sekitar rumah warga di Kelurahan Wajo. Ketiganya saat pengangkutan dalam kondisi tidak terawat dan tergeletak begitu saja di atas tanah. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau kembali membangun lampu penerangan jalan umum kurang lebih 100 titik. Pembangunan dimulai bulan Juli ini dengan waktu pekerjaan selama 3 bulan. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya. Jadi untuk usulan PJU itu dia memang dari Musrembang kemarin, masyarakat Musrembang,
Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau kembali membangun lampu penerangan jalan umum PJU kurang lebih 100 titik pada tahun 2024 ini. Jumlah tersebut menurun dibanding yang dibangun tahun 2023 lalu sebanyak 250 titik. Kepala Bidang Prasarana dan PJU di Sub Bau-Bau, Nasrun mengatakan, ratusan lampu PJU yang akan dibangun tersebar di jalan poros beberapa wilayah, diantaranya Kecamatan Wolio, Betuambari, dan Kokalukuna. Titik pemasangan lampu PJU itu, kata Nasrun, diantaranya diusulkan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan. Jadi untuk usulan PJU itu dia memang dari Musrembang kemarin, masyarakat Musrembang, kemudian ada juga dari Pokir, itu usulan dari dinas langsung, dinas yang memang jadikan prioritas, itu yang kita usulkan untuk dimasukkan di agenda 2024. Saat ini, kata Nasrun, proyek PJU itu masih tahap penandatanganan kontrak kerja, diperkirakan pembangunan dimulai bulan Juli dengan waktu pekerjaan selama 3 bulan, sehingga diperkirakan tuntas bulan September. Sejauh ini, kata Nasrun, total PJU yang telah dibangun pihaknya kurang lebih 3.000 titik, tersebar merata di semua wilayah jalan poros berstatus jalan kota yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bau-Bau. Dirinya berharap dengan PJU tersebut dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat pada malam hari, mempercantik kota, dan mencegah aksi kriminalitas. Di Sub Bau-Bau juga rutin melakukan pemeliharaan jika sewaktu-waktu lampu jalan mengalami kerusakan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau menyikapi persoalan pengambilan meriam peninggalan Kesultanan Buton oleh jajaran Kodim 1413 Buton yang sempat viral di media sosial. Pemindahan tempat meriam tersebut ternyata mendapat tanggapan miring dan juga protes sebagian besar masyarakat Kota Bau-Bau, bahkan viral di jagat maya. PJ Sekda Kota Bau-Bau Laude Fasikin dalam keterangan persnya pada Rabu 10 Juli sore ini meminta agar meriam yang sudah diambil tersebut dikembalikan ke tempat semula. Permintaan tersebut sesuai arahan PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi dan juga telah dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau yang menyatakan barang-barang kategori cagar budaya tidak boleh dipindahkan. Hasil koordinasinya, pihak Kodim Buton bersedia mengembalikan meriam tersebut. Laude Fasikin mengakui pihak Kodim 1413 Buton belum lama ini mengajukan surat yang masuk ke pemerintah Kota Bau-Bau terkait permintaan pengamanan dan juga perawatan meriam yang terbengkalai. Surat tersebut telah disposisikan ke asisten untuk dipelajari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Bau-Bau mengapresiasi niat baik Kodim 1413 Buton mengambil langkah-langkah ingin mengamankan dan juga memelihara meriam tersebut. Namun banyaknya penolakan masyarakat dan telah melalui proses telaah dari Dinas Pendidikan, sehingga jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, meriam tersebut mesti dikembalikan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kodim 1413 Buton angkat bicara soal isu liar pengangkutan meriam cagar budaya oleh Kodim yang menghebohkan warga Kota Bau-Bau 2 hari terakhir. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau kembali membangun lampu penerangan jalan umum kurang lebih 100 titik. Pembangunan dimulai bulan Juli ini dengan waktu pekerjaan selama 3 bulan. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.